Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'audah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, mahasantri Madrasah Diniyah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung, baik kelas Dirosat Ulia 2 maupun Dirosat Ulia 3 yang saya banggakan. Marilah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan Alfiyah, Nadhoman Alfiyah Ibnu Malik, di mana pada pertemuan kali ini kita masih akan membicarakan tentang dhamir pada bagian yang keempat. Sebelumnya marilah kita hadiah Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ansari ajma'in. Summa ila hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Imam Ibnu Malik Al-Andalusi wa ila hadrati masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa muta'allimina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhusu khususan ila muassisu IAIN Tulungagung lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qablayan nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin walaisi qad nudim. Wal tuzima lan den tetepake apa nunu wiqayatin nun wiqayah qablayan nafsi ing dalem sadurunge ya mutakalim ma'al fi'li khale sertane fi'il walaisi utawi lafat laisi iku qad nudhima temen-temen den tekaake ing dalem nadhom apa laisi qauluhu nunu wiqayatin sumiyat den arani apa nun bidzalika kelawan mengkono-mengkono aran nun wiqayah li annaha krana setuhune nun iku taqi ngreksa apa nun al fi'la ing fi'il sahih akhir minal kasrati saking kasrah kang nyerupani jer wa qad tudghamu lan terkadang den idghamake fiha ing dalem nun wiqayah apa nunur raf'i nun ngalamat rafa nahwu atuhajjunni ay wadzalika nahwu atuhajjunni utawi pertelane mengkono-mengkono waqt tudghamu iku sepadane lafat atuhajjunni wa ta'murunni lan lafat ta'murunni wa qad tuhdhafu lan terkadang den buang apa ikhdahuma salah sijine nun wiqayah lan nunur raf'i tahfifan krana ngentengake wasahihu utawi kaul kang bener
iku annaha setuhune nun kang den buang, iku annaha setuhune nun kang den buang iku nunur raf'i nun ngalamat rafa. Li annaha krana setuhune nunur raf'i iku uhida den werwi apa khatfuha buang nunur raf'i fi nahwi yadribunna ing dalem sepadane lafat yadribunna. Qauluhu walaisi qad nudim li syibha krana oleh nyerupani lafat laisi bil harfi kelawan kalimah huruf fil jumudi ing dalem jamite, fil jumudi ing dalem jamite. Jamit maksude ora bisa den tasrif. Jumud utawa jamit niku maknane ora bisa den tasrif. Kakolihi kaya dawe Kiai Syair. Syaire penyaire jenenge Raunah. Raunah. Adittu qaumi ka'adati taisi idh dhahabal qaumul kiramu laisi. Adittu ngitung sapa ingsun. Ngaditu ngitung sapa ingsun qaumi ing kaum ingsun. Ka'adi ditoisi ing kaya ngitung tumpuane wedi. Ka'adi ditoisi ing kaya ngitung tumpuane wedi. Wedi pasir itu loh ya, bukan wedi takut. Idh dhahaba ing dalem nalikane lunga sapa al qaumu kaum al kiramu pira-pira kang mulya. Laisi hale ora ana utawi ingsun iku saking kaum. Laisi hale ora ana sapa ingsun iku saking kaum. Ya, sementara itu kita murati terlebih dahulu. Wa qabla yan nafsil ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin wa laisi qad nudim. Ditetapkan nun wiqayah kepada sebelumnya ya mutakalim yang bergandengan dengan fi'il. Wa qabla yan nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin. Ditetapkan nun wiqayah sebelum ya mutakalim yang besertaan dengan fi'il. Walaisi qad nudim adapun lafat laisi itu didatangkan di dalam kalam nazam. Lafat laisi jadi lafat laisa yang dimudhofkan dengan ya mutakalim itu didatangkan atau terjadi di dalam kalam nazam. Jadi pada pembahasan yang keempat tentang bagian yang keempat tentang bahas dhamir ini membahas tentang dhamir yang berupa ya mutakalim. Ya mutakalim yang bertemu dengan fi'il dan bertemu dengan huruf. Untuk nadham yang pertama ini ya mutakalim yang bertemu dengan fi'il. Jadi wa qabla ya nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin ya. Ini. Wa qabla ya nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin. Apabila ada fi'il bertemu dengan ya mutakalim maka harus didatangkan nun yang nun tersebut disebut dengan nun wiqayah. Contoh ada lafadz doroba, ya, doroba bertemu dengan ya mutakalim. Doroba bertemu dengan ya mutakalim ini. Doroba wis mukul sapa wong ing ingsun. Nah, ini supaya tidak boleh langsung digandengkan begitu saja, akan tetapi harus mendatangkan nun yang disebut dengan nun wiqayah. Jadi menjadi dorobi. Tidak boleh kalau dorobi, tapi menjadi ini dorobani. Nah,
Dorobani. Jadi doroba bertemu dengan ya mutakalim ini harus didatangkan nun wiqayah. Qauluhu nunu wiqayatin. Sumiyat bidzalika fa innaha taqi al fi'la minal kasrati. Nun tersebut disebut dengan nun wiqayah karena nun tersebut adalah menjaga kepada fi'il yang sahih akhirnya dari diharokati kasroh, di mana kasroh itu identik dengan jer. Padahal sudah kita maklumi bersama bahwa yang namanya i'rab jer itu tidak bisa masuk kepada kalimah fi'il. Di doroba. Nah ini nanti kalau langsung digandeng dengan ya mutakalim ini, maka harokatnya kan harus menyesuaikan dengan ya ini. Berarti kan harus dikasroh. Padahal yang demikian itu tidak boleh. Karena kasroh itu identik dengan jer, sedangkan i'rab jer tidak bisa masuk kepada kalimah fi'il. Wa qad tudghamu fiha nunur raf'i. Dalam perkembangannya, kadang-kadang kepada nun wiqayah itu diidghamkan yaitu nun alamat rafa. Apabila ada fi'il bertemu dengan ya mutakalim harus dikasih nun wiqayah. Dan di situ kok bertemu dengan nun alamat rafa, maka kedua nun itu yaitu yang pertama nun alamat rafa, yang kedua nun wiqayah itu diidghamkan. Contohnya seperti lafaz nahwu atuhajuni. Nah ini asalnya adalah atuhajunani. Atuhajunani ya. Saya tulis asalnya ngene. Atuhajuna. Terus bertemu dengan ya mutakalim. Maka ini harus didatangkan nun wiqayah menjadi atuhajunani. Ya. Atuhajunani. Kemudian karena ini ada dua nun yang berdampingan seperti ini, maka kedua nun itu bisa diidghamkan, maka menjadi atuhajuni. Atuhajun. Nah, ini diidghamkan menjadi tasdid. Kemudian yang kedua seperti lafaz ta'muruni. Nah, ini sama prosesnya. Lafaz ta'muruna bertemu dengan ya mutakalim menjadi ta'murunani. Kemudian na dan ni itu diidghamkan menjadi ta'muruni. Wa qad tuhdhafu ihdahuma tahfifan. Kadang-kadang salah satu dari dua nun tersebut itu dibuang. Salah satu dari nun dibuang, tujuannya adalah tahfifan, untuk meringankan. Nah, kemudian timbul pertanyaan, yang dibuang itu nun yang mana? Apakah nun alamat rafa atau nun wiqayahnya? Jawabnya di sini. Was-shahihu annaha nunur raf'i li'annaha uhida khatfuha fi nahwi yadribunna. Menurut pendapat yang sahih bahwa nun yang dibuang itu adalah nun alamat rafa, bukan nun wiqayahnya. Kenapa kok dipilih nun rafa? Karena nun alamat rafa itu bisa diketahui pembuangannya di dalam sesamanya lafaz yadribunna. Yadribunna ini kan lafaz yadribuna bertemu dengan nun taukid saqilah. Yadribuna ya.
ada lafadz yadribuna, berarti jamak mudzakkar salim. Kok bukan jamak ya? Jadi fi'il wakeknya adalah jamak mudzakkar ghaib. Yadribuna. Kemudian ditemukan dengan nun taukid saqilah. Yadribunanna. Yadribunanna. Prosesnya nun alamat rafa ini dibuang terlebih dahulu. Karena apa? Sebab litawalil amsali, terjadi 3 nun yang berjejer. Orang Arab tidak suka begini ini, maka dibuang nun alamat rafa'nya menjadi yadribunna. Yadribunna. Setelah itu terjadi iltiqa'us sakinen. Terjadi 2 huruf yang mati berkumpul. Nah, ini tidak boleh karena tasdid itu kalau diperlihatkan kan begini tulisannya. Tasdid itu yadribunan. Yadribunna. Begini. Tasdid ini kan mengandung 2 nun ya. Jadi yadribuna, maka ada 2 huruf mati jejer di sini. Istilahnya iltiqa'us sakinen, 2 huruf mati yang berjejer di satu tempat. Maka ini orang Arab tidak senang, kemudian harus dibuang salah satu. Yang dibuang yang mana? Yang dibuang adalah wawunya. Wawu jamaknya itu dibuang menjadi yadribunna. Nah, ini yang dimaksud dengan li'annaha uhida khatfuha fi nahwi yadribunna. Yang dibuang adalah nun alamat rafa. Karena nun alamat rafa itu walaupun dibuang akan tapi dibuangnya tersebut bisa diketahui di dalam sesamanya lafadz yadribunna. Selanjutnya qauluhu walaisi qad nudim, di dalam nadham tadi disebutkan walaisi qad nudim. Adapun lafadz laisi ini diberlakukan oleh orang Arab tetapi hanya ketika tingkah darurat atau berada di dalam nadhoman. Maksudnya adalah lafadz laisa bertemu dengan ya mutakalim. Kalau menurut kaidah awal tadi ya harus ditemukan dengan nun wiqayah, kudune laisani begitu. Akan tapi di dalam kalam nadham maka nunnya itu tidak didatangkan, maka menjadi laisi. Contoh kenapa laisi diberlakukan lisibhiha bil harfi? Karena lafadz laisa itu mirip dengan kalimat huruf di dalam segi jumudnya. Podo-podo tidak bisa ditasrifnya. Contohnya seperti Kiai Syair, dawuhnya Kiai Syair kaqolihi ngadittu qaumi ka'adati taisi idzhabal qaumul kiramu laisi. Nih, lafadz laisi ada di dalam kalam syair. Kenapa penyair ini kok tidak didatangkan nunnya agar sesuai dengan kaidah? Ini adalah karena dia mengutamakan kesesuaian sajaknya. Jadi di sini ka'adi ditoisi, huruf terakhirnya adalah sin. Ka'adi ditoisi idzhabal qaumul kiramu laisi. Lah engko lek dadak dienekne nun maknane laisani kan ora padha karo ngarep. Kene adi ditoisi sininya laitani. Lah itu di dalam kaidah pembuatan syair hal itu adalah tidak indah namanya. Sudah, kita lanjutkan. Walaitani fasya walaiti nadara wa ma'la ala kiswakun mukhayyara.
Walaitani utawi lafat laitani iku fasya masyhur apa laitani. Walaiti utawi lafat laiti iku nadara langka apa laiti. Waqis lan malia sapa sira ing fasya lan nadara. Waqis meloncat. Waqis lan malia sapa sira ing fasya lan nadara. Mak la'alla sertane lafat la'alla. Wa kun lan ana sira iku mukhayyaron wong kang den kenakake milih. Iku mukhayyaron wong kang den kenakake milih. Fil baqiyati wattiraran khaffafa winni wa anni ba'du man qad salafa. Fil baqiyati ing dalem sekerine laita lan la'alla. Fil baqiyati ing dalem sekerine lafat laita lan la'alla. Wa khaffafa lan maca enteng. Wa khaffafa lan maca enteng. Idtiraron ing dalem tingkah darurat nadom. Idtiraron ing dalem tingkah darurat nadom. Minni ing lafat minni wa anni lan lafat anni. Sapa ba'duman sebagiane wong qad salafa kang teman-teman wis dingin sapa man. Qad salafa kang teman-teman wis dingin sapa man. Qauluhu walaitani fasya hamlan krana madhaake alal fi'li ing atase fi'il limusyabihatiha krana oleh nyerupani lafat laita lahu maring fi'il fil makna ing dalem maknane. Li annaha krana setuhune laita iku bimakna atamanna kelawan maknane lafat atamanna. Artine ngarep-ngarep sapa ingsun. Wa fil amali lan ing dalem ngamali li annaha krana setuhune laita iku tansibu nasopake apa laita wa tarfa'u lan ngrafa'ake apa laita. Ma'a adamil mu'aridi sertane ora anane perkara kang ngalang-ngalangi. Nahu ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan 'azima. Di dalam Al-Qur'an ada ayat ya laitani kuntu ma'ahum ila akhirih. Ya laitani aduh menawa-menawa ingsun. Ya laitani aduh menawa-menawa ingsun iku kuntu ana sapa ingsun. Iku kuntu ana sapa ingsun iku ma'ahum sertane mukminin. Iku ma'ahum sertane mukminin. Fa'afuza mongko sebabe bejo sapa ingsun. Fa'afuza mongko sebabe bejo sapa ingsun fauzan kelawan bejo aziman kang agung. Qauluhu walaiti nadara kakolihi kaya dawe Kiai Syair. Kamuniyati Jabirin idh qala laiti usadifuhu wa utlifu jullamali. Kamuniyati Jabirin ngarep-ngarep sapa Yazid ing Zaid kelawan kaya oleh ngarep-ngarepe Pak Jabir. Dawa maknane. Kamun yati Jabirin ngarep-ngarep sapa Yazid ing Zaid kelawan kaya oleh ngarep-ngarepe Pak Jabir. Kamun yati Jabirin ngarep-ngarep sapa Yazid ing Zaid kelawan kaya oleh ngarep-ngarepe Pak Jabir. Idh qala ing dalem nalikane ngucap sapa Jabir laiti usadifuhu. Laiti menawa-menawa ingsun iku usadifuhu tetemu sapa ingsun ing Zaid. Iku usadifuhu tetemu sapa ingsun ing Zaid. Wa utlifu ai wa ana utlifu. Wa utlifu khale on utawi ingsun iku ngrusak sapa ingsun. Wa utlifu ai wa ana utlifu. Utawi ingsun iku ngrusak sapa ingsun. Jullamali ing akeh-akehe bondo ingsun krana mateni Zaid. Jullamali ing akeh-akehe bondo ingsun krana mateni Zaid. Qaluhu wa ma'la Allah li annaha krana setuhune la'ala iku qatus ta'malu. Terkadang den lakokake apa la'ala jaratan ing huruf kang ngejerake. Wa fil Qur'ani lan iku tetep
sinebut ing dalam Al-Qur'an la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa utawi dawuh la'alli ablughul asbaba ila akhirih. Maknane la'alli menawa ingsun Fir'aun. Ini ayat Quran menceritakan tentang Fir'aun. La'alli menawa ingsun Fir'aun iku ablughu tumeka sapa ingsun al asbaba ing pira-pira pejajahan. Al asbaba ing pira-pira pejajahan asbabas samawati rupane pira-pira pejajahane langit. Asbabas samawati rupane pira-pira pejajahane langit fa'attali'a mongko sebabe ningali sapa ingsun. Fa'attali'a mongko sebabe ningali sapa ingsun ila ilahi Musa maring pangerane Nabi Musa. Ila ilahi Musa maring pangerane Nabi Musa wa kaqolihi lan kaya dawe Kiai Syair la'alla abil migwari mingka qaribun. Rupane syair la'alli abil migwari mingka qaribun. La'alla bil migwari menawa abil migwar mingka saking sira iku qaribun wong kang parek. Wa yakilu lan kidik apa subutun nuni tetepe nun. Kama kaya conto fi qolihi ing dalam dawe Kiai Syair. Fakultu a'iranil qaduma la'allani akhuttu biha qabron li abyado majidi. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun a'irani ing pangucap a'irani. Maknane a'irani nyilehna sapa sira ing ingsun. A'irani nyilehna sapa sira ing ingsun al-qaduma ing pecok. Al-qaduma ing pecok. Pecok itu kapak atau kalau Tulungagung namanya perkul. Qaduma. La'allani menawa ingsun iku akhuttu ngukir sapa ingsun. Iku akhutu ngukir itu ya mengukir sapa ingsun biha kelawan kodum kobron ing rangka. Kobron ing rangka li abyado keduwe pedang kang putih. Li abyado keduwe pedang kang putih majidi kang agung. Majidi kang agung qalhu kun mukhayyaron fil baqiyati. Wa ya utawi al baqiyat iku inna lafat inna wa anna lan lafat anna wa ka'anna lan lafat ka'anna walakinna lan lafat lakinna. Fa anta mongko utawi sira iku mukhayyarun den kenakake milih fi ilhaqin nuni ing dalem nemokake nun wa adamihi lan ora anane ilhaqin nun ngalas sawai khale netepi ing atase padha. Ngalas sawai khale netepi ing atase padha fatakulu mongko ngucap sapa sira inni ing lafat inni wa innani lan lafat innani wa ka'anna lan lafat ka'anna wa ka'annani lan lafat ka'annani walakinni lan lafat lakinni walakinnani lan lafat walakinnani. Fasubutuha mongko utawi tetepe nun iku liwujudi musyabihatil fi'li krana wujude oleh nyerupani ing fi'il. Maknan ing dalem maknane wa amalan lan ing dalem ngamale. Wa khadfuha utawi mbuang nun iku likaro hati tawalil amsali krana sengit tumpa-tumpane pira-pira huruf kang padha. Iku likaro hati tawalil amsali krana sengit tumpa-tumpane pira-pira huruf kang padha. Tumpa-tumpa niku ya nuli-nuli berurutan. Qaluhu ittiraran kakalihi kaya dawe Kiai Syair. Ayyuhassa ilu anhum wa ani lastu min qaisa wala qaisu mini. Ayyuhassa ilu he eling-eling wong kang takon. Nganhum saking kaum wa ani lan saking ingsun. Lastu ora ana sapa ingsun iku min qaisa saking kabilah Qais.
Wala qaisu lan ora ana apa kabilah Qais iku mini saking gulungane ingsun. Wal kasiru utawi kang akeh iku subutun nuni tetepe nun. Lihifdzil bina'i krana ngreksa mabni sukun. Lihifdzil bina'i krana ngreksa mabni sukun. Sudah. Pada nazam berikut ini Kiai Nazim Syekh Imam Ibnu Malik menjelaskan tentang kalimah huruf yang bertemu dengan ya mutakalim. Nah ini ketentuannya kayak apa? Walaitani fasya walaiti nadaro. Lafat laitani, jadi lafat laita bertemu dengan ya mutakalim kemudian didatangkan nun wikoyah menjadi bunyinya laitani. Itu adalah fasya. Sudah masyhur, artinya banyak terjadi. Yang banyak dipakai adalah lafat laita itu ketika bertemu dengan ya mutakalim harus ada nun wikoyahnya. Walaiti nadaro, sedangkan laiti, lafat laiti, lafat laita kemudian bertemu dengan ya mutakalim tanpa mendatangkan nun wikoyah, itu hukumnya adalah nadaro, jarang dipakai. Wa mala'al akis, adapun apabila terhadap lafat la'ala itu adalah ikis, supaya dibalik ketentuannya dengan lafat laita tadi. Kalau laita tadi adalah walaitani fasa, bertemu dengan ya mutakalim kemudian didatangkan nun wikoyah, itu adalah hukumnya fasa yang banyak terjadi. Tapi kalau yang la'ala kebalikannya, berarti yang fasa yang banyak dipakai adalah bertemu dengan ya mutakalim tanpa mendatangkan nun wikoyah. Kemudian apabila la'ala itu bertemu dengan ya mutakalim didatangkan mulah, hukumnya adalah yang nadar. Jarang terjadi. Wa kun mukhayyaron fil baqiyati. Kemudian kamu diperbolehkan memilih di dalam huruf-huruf yang lain, yang selainnya la'ala dan laita. Wattiroron khaffafa minni wa'ani ba'du man qad salafa. Kemudian lafat minni dan ani, lafat min bertemu dengan ya mutakalim, lafat ngan bertemu dengan ya mutakalim, itu didatangkan nun wikoyah. Yaitu ada yang dibaca tahfif, artinya tidak ditasdid, artinya nunnya hanya satu, ngani dan mini. Kalau kiasinya ya minni dan anni, ada ngan bertemu dengan ya mutakalim didatangkan nun wikoyah, kemudian diidghamkan menjadi anni. Minni juga seperti itu. Akan tetapi ada yang membacanya itu dengan ditahfif, artinya nunnya hanya satu. Tapi itu hukumnya adalah idtiraran, yaitu ketika darurat, ketika berada di dalam kalam nadom. Qauluhu walaitani fasha, ya. Qauluhu walaitani fasha, hamlan alal fi'li li musyabihatiha lahu fil makna li annaha bimakna atamanna. Jadi lafat laitani itu lafat laita bertemu dengan ya mutakalim didatangkan nun wikoyah. Ini adalah disamakan kepada fi'il, karena menyerupainya lafat laita itu dengan fi'il di dalam segi maknanya. Karena sesungguhnya lafat laitani itu artinya adalah atamanna, saya mengharapkan. Wa fil amali, dan juga menyerupai kepada fi'il di dalam segi pengamalannya. Li annaha tansibu wa tarfa'u ma'adamil mu'aridi, karena sesungguhnya lafat laita itu adalah menasabkan dan merofakkan sebagaimana pengamalannya inna. Inna pengamalannya kan tansibul isma wa tarfa'ul khobar, berarti dia akan sama dengan fi'il. Contohnya di dalam ayat Al-Quran, ya laitani kuntu ma'hum fa'afuza fawzan azima. Makhalu sahidnya di dalam lafat laitani ini. Lafat laita bertemu dengan ya mutakalim didatangkan nun wikoyah.
Kemudian qauluhu walaiti nadaro, yang jarang terjadi itu contohnya seperti di dalam syair. Kamun yati jabirin id qala laiti usadibuhu wa idlufu jullamali. Nah, ini alasannya lafadz laiti didatangkan di dalam kalam syair ini adalah karena mengejar kesesuaiannya dengan wazan. Kamun yati jabirin id qala laiti. Kalau ada nun wikoyahnya kan tidak penak. Kamun yati jabirin id qala laitani. Nah, kelebihan satu ketuan, maka nunnya tidak dipasang di situ. Selanjutnya, qaluhu wa ma'la'alla li'annaha qad tusta'malu jaharatan. Apabila la'alla bertemu dengan ya mutakalim itu hukumnya kebalikannya laita. Yang masyhur adalah tanpa nun wikoyah, yang nadar adalah dengan nun wikoyah. Kenapa? Li'annaha qad tusta'malu jaharatan. Karena lafaz la'alla itu dalam suatu saat tertentu difungsikan sebagai huruf zar. Wa fil Qur'ani la'alli ablughal asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Di dalam Al-Qur'an ketika Allah menceritakan tentang Raja Fir'aun yang didakwai oleh Nabi Musa supaya menyembah kepada Allah, maka Fir'aun tidak percaya. Maunya dia melihat dulu bagaimana zatnya Tuhan, baru dia akan percaya. Dia mengatakan, la'alli ablughal asbabas samawati. Barangkali saya bisa naik ke langit, fa'attali'a ila ilahi Musa, maka di situ saya akan bisa melihat kepada Tuhannya Nabi Musa. Makhluk saidnya adalah di dalam lafaz la'alli. Nah ini, la'alli. Jadi kalau yang laita itu yang masyhur dikasih nun wikoyah, kalau la'alla itu tidak, langsung digandeng. La'alli. Wa kaqalihi la'alla bil miqwari minka qaribun. Wa yaqillu subutun nuni. Sedikit yang nunnya dipasang. Kama fi qali, sebagaimana di dalam syairan. Fakultu a'iranil qaduma la'allani akhuddu biha qabran li abyadu majidi. Lafat la'allani. La'alla bertemu dengan ya mutakalim didatangkan nun wikoyah. Ini adalah sedikit. Adanya hanya di dalam kalam syair. Didatangkan nun agar sesuai dengan wazannya. Fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun. Wa qultu a'iranil qaduma la'allani. Kalau seandainya nun wikoyahnya dibuang, wa qultu a'iranil qaduma la'alli. Kan tidak pas, ketukannya kurang satu. Maka ini dipasang di situ. Qaluhu kun mukhayyaron fil baqiyati. Wa hiya inna wa anna wa ka'anna wa lakinna. Kemudian di dalam nadhoman tadi disebutkan untuk teman-temannya la'alla dan laita, maka antara apabila bertemu dengan ya mutakalim, antara mendatangkan nun wikoyah atau tidak itu bebas. Maksudnya boleh memilih pakai nun wikoyah bisa, tidak ya boleh-boleh saja dengan derajat yang sama. Temannya yang la'alla dan laita itu adalah inna, anna, dan ka'anna, dan lakinna. Fa anta mukhayyarun fi ilhakin nuni wa adamiha ala sawa. Kamu apabila membuat lafaz itu bertemu dengan ya mutakalim, maka boleh memilih antara memasang nun wikoyah atau tidak. Fatakulu inni, anni wa annani, atau inni wa innani, podo boleh. Ka'anna ya boleh, ka'annani boleh. Lakinni, lakinnani boleh. Fasubutuha liwujudi musyabihatil fi'li maknan wa amalan. Memasang nun adalah karena ada keserupaannya dengan fi'il di dalam segi makna dan amalnya. Wa khatbuha likarohati atawal amsali.
Kalau membuangnya alasannya adalah karena terlalu banyaknya huruf sama yang berjejer, maka harus dibuang, dikurangi. Qaluhu wattiraron, di dalam nadzuman tadi disebutkan bahwa min dan ngan ketika bertemu dengan ya mutakalim ini lazimnya ya ada nun wiqayahnya, maka menjadi minni dan anni. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang yang kuno-kuno dulu ini membaca tahfif kepada lafaz minni dan ani menjadi mini dan ani dalam ittiror, di dalam kalam syair. Qaluhu wa tiraron ka qalihi ayyuhas sailu anhum wa ani lastu min qaisa wala qaisu ani. Qaisa minni, ya, mini ini ani adanya di dalam kalam syair. Wal kasiru subutun nuni li khifdil binai. Adapun yang banyak di dalam kalam nasar adalah dengan menetapkan nun karena apa? Li khifdil bina, untuk menjaga mabninya lafadz min dan ngan itu memang ada nunnya. Ada ngan, min bertemu dengan ya mutakalim. Jadi ani. Jadi nunnya dipertahankan karena memang bentuk daripada ngan itu begini. Min juga seperti ini. Wa fi ladunni laduni qala wa fi qatni wa qatnil khatfu aidon qad yafi. Wa laduni utawi lafat laduni fi ladunni ing dalem dadi lugote lafat ladunni iku qala kidik apa laduni. Saya ulang. Waladuni, nanti wawunya diloncatkan ke belakang. Waladuni utawi lafat laduni iku qala kidik apa laduni fi ladunni ing dalem dadi lugote lafat ladunni. Wal khatfu utawi mbuang, meloncat lagi ya. Wal khatfu utawi mbuang fi qadni ing dalam lafat qadni wa qatni lan lafat qatni aidon kalimalih iku qad yafi terkadang tumeka apa al khatfu. Iku qad yafi terkadang tumeka apa al khatfu. Qaluhu laduni qala qara'a musmaca sapa Nafi'un Imam Nafi'. Qad balagta min laduni udra. Di dalam Al-Qur'an qad balagta teman-teman wis tumeka sapa sira Nabi Khidir. Qad balagta wis teman-teman tumeka sapa sira Nabi Khidir. Min laduni saking ngersa ingsun udron ing alasan. Bitahfifi kelawan den waca entenge lafat laduni. Qaluhu qatni wa qatni bimakna hasbu kelawan nganggo maknane lafat hasbu. Wa qadid stama'alan teman-teman dadi kumpul apa alis batu netepaken nun wal khatfu lan buang nun fi qalihi ing dalam dawe Kiai Syair. Qadni min nasril khubabaini qadi laisal imamu bisakhihil mulkhidi. Qadni utawi kecukupan ingsun. Qadni utawi kecukupan ingsun iku min nasril khubabaini ing dalem oleh nulungi khubab loro. Iku min nasril khubabaini saking oleh nulungi khubab loro. Qadi nyatane nyukupi sapa khubabaini ing ingsun. Qadi nyatane nyukupi sapa khubabaini ing ingsun. Laisa ora ana sapa al imamu imam iku bisahihi wong kang kumet al mulkhidi kang mlempeng saking dalan bener. Al mulkhidi kang mlempeng saking dalan bener. Ya, ini jadi
yang terakhir ini ya. Wa fi ladunni laduni. Ini harokatnya begini. Ladunni laduni. Kalau yang belakang laduni. Jadi lafadz laduni ini adalah hukumnya sedikit menjadi lughatnya lafadz laduni. Ada lafadz ladun ya bertemu dengan ya mutakalim. Ladun bertemu dengan ya mutakalim. Nah ini miturut kaidahnya harus didatangkan nun wiqayah. Berarti menjadi ladun ni. Kemudian diidghamkan menjadi laduni begitu. Ini yang banyak seperti itu. Tapi ada yang tidak mendatangkan nun wiqayah menjadi laduni. Ini hukumnya adalah sedikit. Kemudian membuang nun wiqayah itu terkadang terjadi di dalam lafadz qadni dan qatni. Ada lafadz qad dan qattu. Nah, ini ya. Bertemu dengan ya mutakalim. Nah, gini. Mestinya didatangkan nun wiqayah. Qad menjadi qadni. Qad yang ini menjadi qatni. Nah, begini, qatni. Akan tetapi ada itu yang tidak mendatangkan ini. Wa fi qadni wa qatnil hadfu aidan qad yafi. Jadi nunnya dibuang menjadi ya langsung qadi dan qoti. Qadi dan qoti. Qaluhu laduni qala qara'a nafi'un. Qad balagta min laduni udara. Di dalam macam qiraah Al-Quran itu ada, kalau Imam Nafi' membacanya adalah laduni tanpa ditasdid, ditahfif. Kalau yang di Al-Quran yang kebanyakan yang Utsmani itu ya qad balagta min ladunni udara. Ini ada tidak ditahfif. Kemudian qaluhu qadni wa qadni bimakna hasbu wa qad istamal isbatu wal khatfu fi qalihi. Ada yang membuang dan ada yang memasang nun wiqayah seperti dalam syair ini. Qadni min nasril khuba baini qadi laisal imamu bisyahihil mulkhidi. Yang depan ini qadni, sing iki qadi. Kenapa qadi? Seperti biasa di dalam kalam syair ini mengutamakan sajak, yaitu kesamaan bunyi antara akhirnya satar awal dan akhirnya satar sani. Di mana satar sani ini kan huruf lafadz yang terakhir bunyinya mulkhidi. Mulkhidi, jadi huruf dal ini. Suara yang terdengar adalah di. Al-mulkhidi. Maka yang di depan agar sama didengar enak, maka ya qadi. Lah kalau didatangkan nun, menjadi qadni itu kan tidak sama. Qadni min nasril khubabaini qadni laisal imamu bisahihil mulkhidi. Indahnya hilang. Maka nun wiqayah tidak didatangkan di sini. Menjadi qadi sesuai dengan bunyi satar akhir lafadz pada satar yang ini, satar yang kedua menjadi mulkhidi. Teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang dhamir yang berupa ya mutakalim ketika bertemu dengan fi'il dan kalimah huruf. Semoga ada guna dan faedahnya buat kita semuanya. Mulai awal sehingga akhir, apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.